Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kita masih membahas latihan soal akhir bab 4, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11 ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Sel darah pada gambar tersebut banyak mengandung mineral A, Mg, B, Ca, C, Cl, dan D, Fe. Oke, ini adalah gambar sel darah ya sahabat ya, yaitu hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang ditemukan pada sel darah merah. Nah, protein ini kaya akan kandungan zat besi ya sahabat ya, atau Fe di dalam sel darah. Perlu diketahui bahwa zat besi atau Fe ini berperan sangat penting dalam produksi darah pada tubuh. Maka untuk nomor 11 ini jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya, Fe. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 12. Penyakit berikut dapat mengakibatkan stroke adalah A. Anemia dan leukemia, B. Hipertensi dan hipotensi, C. Polisitemia dan hemofilia, dan D. Meningitis dan varises. Oke, kita bahas satu persatu penyakitnya sahabat ya. Yang A, anemia dan leukemia. Anemia ini merupakan penyakit kekurangan darah ya sahabat ya, yang penyebabnya karena kekurangan hemoglobin atau zat besi atau kekurangannya eritrosit. Anemia itu menyebabkan darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh ya sahabat ya. Kemudian leukemia. Leukemia ini atau kanker darah terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit ini tidak matang dan fungsi imunitas menjadi tidak optimal. Leukemia ini dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit ya sahabat ya, sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Berarti yang A ini tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang B, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mm Hg dan tekanan darah distolnya ini lebih tinggi dari 90 mm Hg. Pada penderita hipertensi, otot jantung bekerja lebih keras yang akhirnya membesar, khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung ya sahabat ya, kemudian pendarahan otak atau stroke, pendarahan pembuluh darah ginjal, pecahnya pembuluh kapiler jantung, dan pecahnya pembuluh darah retina yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Berarti hipertensi ini dia bisa menyebabkan stroke ya sahabat ya. Maka hipertensi ini sesuai. Kemudian kita lihat yang hipotensi atau tekanan darah rendah. Pada penderita hipotensi, otot jantung bekerja dengan lemah yang akhirnya mengecut dan dapat menyebabkan lemah jantung, kemudian stroke karena otak kekurangan pasokan oksigen dan tubuh lemah. Maka hipertensi ini juga dapat menyebabkan stroke ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 12 ini jawaban yang pas itu adalah yang B. Kemudian kita lihat yang C, polisitemia dan hemofilia. Polisitemia ini merupakan kondisi saat eritrosit atau sel darah merah ini melebihi normal ya sahabat ya, sehingga darah menjadi kental. Nah, kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, kemudian menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Sedangkan hemofilia ini adalah penyakit keturunan ya sahabat ya, di mana darah yang keluar dari pembuluh darah tidak dapat membeku, sehingga luka sekecil apapun darah akan terus mengalir sehingga menyebabkan kematian. Kemudian yang D, meningitis dan varises. Meningitis ini adalah penyakit radang selaput otak ya sahabat ya,
yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit lainnya. Dan varises. Varises ini merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik, sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 13. Ini soal khas ya sahabat ya. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, P, Q, R, dan S berturut-turut adalah golongan darah. Oke, tabel ini adalah tabel untuk menentukan golongan darah ya sahabat ya. Golongan darah manusia ini dapat ditentukan oleh ada tidaknya protein di dalam eritrositnya yang disebut agglutinogen, yaitu sejenis protein di dalam eritrosit yang digumpalkan, dan agglutinin atau anti-agglutinogen, yaitu sejenis protein di dalam plasma darah. Penggolongan darah menurut Kallensteiner itu dibedakan menjadi 4 ya sahabat ya. Yang pertama golongan darah A, jika sel darah merah seseorang itu mengandung agglutinogen A. Kemudian golongan darah B, jika sel darah merah seseorang ini mengandung agglutinogen B. Kemudian golongan darah AB, jika sel darah seseorang ini mengandung agglutinogen A dan B. Kemudian yang terakhir golongan darah O, jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan B. Oke, sekarang kita lihat yang P ya sahabat ya. Yang P ini agglutinogennya A, sedangkan agglutininnya beta atau anti B. Berarti sel darah merahnya mengandung agglutinogen A ya sahabat ya. Maka golongan darahnya A. Kemudian kita lihat yang Q. Q ini agglutinogennya B, sedangkan agglutininnya alfa atau anti A. Berarti sel darah merahnya mengandung agglutinogen B, maka golongan darahnya B ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang R. Yang R ini agglutinogennya tidak ada, dan agglutininnya alfa dan beta. Berarti sel darah merahnya tidak mengandung agglutinogen ya sahabat ya, maka golongan darahnya O. Kemudian kita lihat yang S. Yang S ini agglutinogennya A dan B, sedangkan agglutinogennya tidak ada. Berarti sel darah merahnya mengandung agglutinogen A maupun B ya sahabat ya, maka golongan darahnya adalah AB. Berarti sudah jelas ya sahabat ya, golongan darah P, Q, R, dan S ini berturut-turut adalah A, B, O, dan AB. Maka jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini juga soal khas ya sahabat. Perhatikan tabel berikut. Urutan gerakan jantung yang tepat adalah, nah, keadaan jantung saat menumpah darah atau kontraksi ke seluruh tubuh dari serambi kiri adalah menguncup ya sahabat ya. Sedangkan saat tidak menumpah darah atau relaksasi, di mana darah masuk ke bilik jantung, adalah mengembang. Jantung ini bekerja melalui 3 tahapan ya sahabat ya. Yang pertama, serambi mengembang sehingga darah masuk ke dalam serambi. Kemudian yang kedua, serambi menguncup sehingga darah masuk ke bilik. Dan yang ketiga, bilik menguncup sehingga darah keluar jantung menuju pembuluh aorta. Nah, berdasarkan tabel ini, urutan jantung yang tepat itu adalah, kita lihat tabel 1 dulu ya sahabat ya. Tadi serambi mengembang, maka darah masuk ke dalam serambi, berarti yang B. Kemudian serambi menguncup sehingga darah masuk ke bilik, dan bilik menguncup sehingga darah keluar jantung menuju pembuluh aorta. Maka yang Q ya sahabat ya. Berarti urutannya itu B dan Q. Jadi nomor 14 ini jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 15. Penyakit kuning pada bayi atau erythroblastosis fetasis disebabkan oleh A. Infeksi Plasmodium dalam kandungan, B. Agglutinin ibu masuk ke dalam darah bayi,
C. Rusaknya aglutinin bayi dalam kandungan. D. Masuknya antibodi ibu ke dalam darah bayi. Oke, penyakit kuning ini adalah kondisi ketika kulit dan bagian putih mata kita atau namanya sklera ya sahabat ya, menguning. Penyakit kuning ini dapat disebabkan oleh penumbukan zat bilirubin di dalam darah. Kondisi ini bisa terjadi akibat penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat, kemudian gangguan pada organ hati, atau gangguan pada sistem pembuangan bilirubin. Penyakit kuning pada bayi itu disebabkan perbedaan resus antara ibu dan bayi ketika masih dalam kandungan ya sahabat ya. Bila ibu resusnya negatif, maka bayi dengan resus positif kemungkinan besar pada kelahiran anak pertama akan terjadi kontak antara ibu dan bayi sehingga terbentuk aglutinin pada darah ibu. Akibatnya, bayi pada kelahiran kedua mengidap penyakit kuning. Maka untuk nomor 15 ini jawabannya yang sesuai itu adalah yang C ya sahabat ya. Rusaknya aglutinin bayi di dalam kandungan. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.